Desa Sido Asri dikenal sebagai salah satu desa yang cukup maju di wilayah Jawa Tengah. Hamparan sawah membentang di hampir setiap sudut desa. Saat musim panen tiba, jalan-jalan desa dipenuhi truk pengangkut gabah dan para petani yang sibuk membawa hasil panen ke penggilingan. Sebagian besar warga menggantungkan hidup dari bertani, sementara beberapa lainnya menjadi pedagang pupuk, pemilik gudang beras, atau pengusaha hasil panen. Meski kehidupan ekonomi warga cukup baik, hubungan antar masyarakat tetap terjaga. Mereka masih rutin mengadakan kerja bakti, menghadiri pengajian, dan saling membantu ketika ada tetangga yang mengalami kesulitan. Hampir semua orang saling mengenal karena desa Sido Asri bukanlah desa yang terlalu besar. Di desa itulah tinggal Pak Purwanto bersama istrinya, Bu Rini, dan putra sulung mereka, Ardi. Pak Purwanto memiliki sawah yang cukup luas, warisan dari orang tuanya yang terus ia kembangkan sedikit demi sedikit. Berbeda dengan sebagian orang kaya yang suka memamerkan harta, Pak Purwanto tetap hidup sederhana. Rumahnya memang besar, tetapi tidak mewah. Ia masih sering turun ke sawah bersama para pekerja tanpa merasa gengsi. Kalau pemilik sawah ikut bekerja, buruh juga jadi lebih semangat, katanya suatu pagi kepada Bu Rini. Bu Rini hanya tersenyum sambil menyiapkan bekal makan siang untuk suami dan anaknya. Ardi yang berusia 27 tahun sudah beberapa tahun membantu ayahnya mengelola sawah. Setelah lulus kuliah di kota kabupaten, ia sebenarnya sempat mendapat tawaran bekerja di sebuah perusahaan. Namun ia memilih pulang ke desa karena ingin meneruskan usaha keluarganya. Keputusan itu membuat Pak Purwanto bangga. Ayah sudah tua. Untung kamu mau pulang, ucapnya suatu sore ketika mereka memeriksa saluran irigasi. Ardi hanya tersenyum. Kalau sawah ini dijaga, hasilnya juga cukup buat hidup kita. Selain rajin bekerja, Ardi juga dikenal sopan kepada warga. Ia sering membantu petani lain memperbaiki pompa air atau meminjamkan traktor tanpa meminta bayaran. Karena sifatnya itu, banyak orang menyukai Ardi. Tidak jauh dari rumah Pak Purwanto berdiri rumah megah milik Pak Wardoyo. Rumah 2 lantai dengan halaman luas itu selalu tampak ramai oleh truk pengangkut gabah. Di belakang rumah terdapat penggilingan padi terbesar di desa Sido Asri. Hampir seluruh petani di desa membawa hasil panennya ke tempat itu. Pak Wardoyo memang berhasil membangun usahanya dari nol. Berkat kerja kerasnya selama puluhan tahun, ia menjadi salah satu orang paling kaya di desa. Namun, seiring bertambahnya kekayaan, sifatnya mulai berubah. Ia lebih sering membandingkan dirinya dengan orang lain dan merasa keluarganya berada di atas warga kebanyakan. Istrinya, Bu Lestari, beberapa kali mengingatkan agar suaminya tidak terlalu tinggi hati. Kita ini tetap hidup di desa yang sama, Pak. Pak Wardoyo hanya menjawab singkat. Kalau bukan karena usaha saya, banyak petani juga tidak tahu mau menjual gabah kemana. Mereka memiliki seorang putri bernama Sinta. Berbeda dengan ayahnya, Sinta memiliki sifat yang lembut dan mudah bergaul. Setelah menyelesaikan kuliah di Yogyakarta, ia memilih kembali ke desa Sido Asri untuk membantu mengurus administrasi usaha penggilingan. Setiap pagi ia selalu menyapa para pekerja. Pak Slamet, sudah sarapan belum? Sudah, Mbak Sinta. Kalimat sederhana itu membuat para pekerja merasa dihargai. Tidak sedikit warga yang memuji sikap Sinta karena tetap rendah hati meski berasal dari keluarga berada. Sejak kecil, Ardi dan Sinta sudah saling mengenal. Mereka bersekolah di SD yang sama meski berbeda kelas. Saat remaja, keduanya sering bertemu dalam kegiatan Karang Taruna dan acara desa. Hubungan mereka semakin dekat setelah sama-sama kembali ke desa Sido Asri. Awalnya mereka hanya berteman. Namun seiring waktu, kedekatan itu berubah menjadi rasa sayang. Mereka sering berbincang ketika Sinta datang ke sawah membeli gabah dari petani atau ketika Ardi mengantar hasil panen ke penggilingan milik keluarga Wardoyo. Tidak ada hubungan yang mereka sembunyikan. Beberapa warga bahkan sudah menduga mereka akan menikah. Suatu sore, Ardi mengajak Sinta berbicara di bawah pohon trembesi dekat pematang sawah. "Aku ingin melamar kamu," ucap Ardi pelan. Sinta menatapnya beberapa saat. "Aku juga ingin jadi istrimu. Tapi ayahmu bagaimana?" Sinta menarik napas panjang. "Aku akan mencoba bicara baik-baik." Mendengar jawaban itu, Ardi semakin yakin. Beberapa hari kemudian, ia menceritakan semuanya kepada kedua orang tuanya. Pak Purwanto terlihat senang.
Kalau memang kalian sudah sama-sama serius, kita datang secara baik-baik. Bu Rini mengangguk setuju. Kita ikuti adat yang berlaku. Biar semua berjalan terhormat. Keluarga besar Purwanto kemudian mulai mempersiapkan lamaran. Mereka menentukan hari baik sesuai saran sesepuh desa. Buah-buahan, jajanan pasar, kain batik, dan berbagai bingkisan mulai disiapkan. Saudara-saudara dari luar desa juga diundang untuk ikut mendampingi. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Rombongan keluarga Purwanto datang menggunakan beberapa mobil. Mereka mengenakan pakaian batik yang rapi. Pak Purwanto membawa kotak berisi cincin dan berbagai hantaran sebagai tanda keseriusan keluarganya. Saat tiba di rumah Pak Wardoyo, mereka disambut dengan sopan. Semua tamu dipersilakan duduk di ruang tamu yang luas. Minuman dan makanan ringan mulai dihidangkan. Suasana awal berlangsung hangat. Perwakilan keluarga Purwanto kemudian menyampaikan maksud kedatangan mereka. Kami datang dengan niat baik. Kami ingin melamar Sinta untuk putra kami, Ardi. Ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju kepada Pak Wardoyo. Ia meletakkan cangkir teh di atas meja, lalu memandang rombongan tamu satu persatu. Dengan suara datar ia berkata, "Saya menghargai niat baik keluarga Purwanto." Pak Purwanto mulai tersenyum karena mengira pembicaraan akan berjalan lancar. Namun senyum itu perlahan menghilang. "Maaf," lanjut Pak Wardoyo, "saya tidak bisa menerima lamaran ini." Ruangan langsung sunyi. Beberapa tamu saling berpandangan. Pak Purwanto mencoba tetap tenang. "Boleh saya tahu alasannya, Pak?" Pak Wardoyo tidak terlihat ragu sedikitpun. "Anak saya pantas mendapatkan suami yang lebih tinggi kedudukannya." Kalimat itu membuat suasana berubah. Pak Purwanto masih berusaha menjaga sikap. "Maksud Bapak?" Pak Wardoyo menyandarkan tubuhnya ke kursi. "Ardi memang anak baik. Tapi keluarga saya sudah berkembang jauh. Saya ingin menantu dari keluarga pengusaha besar atau orang yang punya jabatan. Bukan hanya petani." Ucapan itu terdengar jelas oleh semua tamu. Wajah Ardi memucat. Beberapa kerabat Purwanto mulai menahan emosi. Pak Purwanto menggenggam lututnya erat-erat. "Kami datang dengan hormat, Pak." "Saya juga menjawab dengan jujur," balas Wardoyo. "Tapi Bapak mempermalukan kami." "Saya hanya menyampaikan kenyataan." Di sudut ruangan, Sinta yang sejak tadi berdiri bersama ibunya mulai menangis. "Ayah, jangan begitu." Pak Wardoyo langsung menoleh. "Sinta, masuk ke kamar." "Tapi ayah." "Sekarang." Dengan langkah pelan, Sinta meninggalkan ruangan sambil mengusap air matanya. Ia tidak sanggup melihat Ardi diperlakukan seperti itu. Ardi sendiri hanya menundukkan kepala. Ia ingin membela keluarganya, tetapi menghormati ayahnya yang masih berusaha menahan diri. Pak Purwanto kemudian berdiri. Wajahnya tetap tenang meski hatinya terluka. "Kalau memang itu keputusan Bapak, kami tidak akan memaksa." Ia memberi isyarat kepada seluruh keluarganya untuk bangkit. Kotak cincin yang tadi dibawa tetap berada di tangan Bu Rini. Tidak satu pun hantaran jadi diserahkan. Rombongan keluarga Purwanto berjalan keluar rumah dalam suasana yang sangat sunyi. Beberapa tetangga yang melihat dari luar mulai berbisik-bisik karena heran rombongan pulang jauh lebih cepat dari perkiraan. Sepanjang perjalanan pulang, tidak ada seorang pun yang berbicara. Sesampainya di rumah, Ardi langsung masuk ke kamarnya. Ia mengunci pintu dan duduk di tepi ranjang sambil menatap kosong ke arah jendela. Sementara itu, Bu Rini menangis di ruang tengah. Ia tidak menyangka keluarganya akan diperlakukan seperti itu. Pak Purwanto duduk sendirian di teras rumah hingga malam tiba. Tatapannya kosong mengarah ke sawah yang mulai gelap. Ia mengingat setiap kata yang diucapkan Pak Wardoyo. Baginya, penolakan bukanlah masalah. Yang membuat dadanya sesak adalah penghinaan yang disampaikan di depan keluarga besar dan para tamu. Bu Rini menghampiri suaminya. "Sudahlah, Pak. Mungkin memang belum jodohnya." Pak Purwanto tidak langsung menjawab.
Beberapa saat kemudian ia berkata pelan dengan wajah yang sulit ditebak. Saya bisa menerima kalau lamaran ditolak. Ia berhenti sejenak. Tapi saya tidak akan pernah melupakan cara keluarga kita dihina hari ini. Malam itu, sejak penghinaan yang diterimanya di rumah Pak Wardoyo, rasa sakit hati mulai berubah menjadi benih dendam yang perlahan tumbuh di dalam hati Pak Purwanto, tanpa seorang pun menyadari bahwa peristiwa tersebut akan menjadi awal dari kehancuran dua keluarga yang selama ini hidup berdampingan di desa Sido Asri. Beberapa hari setelah peristiwa lamaran yang gagal, suasana di desa Sido Asri berubah. Hampir setiap warung kopi, pos ronda, hingga tempat penggilingan padi dipenuhi pembicaraan mengenai keluarga Purwanto dan keluarga Wardoyo. Tidak ada lagi yang membahas hasil panen atau harga gabah. Yang menjadi bahan pembicaraan justru penolakan lamaran yang dianggap mempermalukan salah satu keluarga paling dihormati di desa. Katanya Pak Wardoyo memang menolak mentah-mentah di depan semua tamu. Iya, saya dengar Ardi sampai tidak berani mengangkat kepala. Apa salahnya kalau ditolak baik-baik? Percakapan seperti itu terdengar di mana-mana. Namun, tidak semua warga berpihak kepada keluarga Purwanto. Sebagian orang menganggap Pak Wardoyo memiliki hak menentukan masa depan putrinya. Itu anaknya sendiri. Mau menerima atau menolak ya terserah beliau. Kalau memang ingin menantu yang lebih mapan, itu juga bukan urusan orang lain. Pendapat itu langsung dibantah oleh warga yang lain. Masalahnya bukan ditolak atau diterima. Cara bicaranya yang bikin malu. Perbedaan pendapat itu membuat suasana desa menjadi tidak nyaman. Tanpa disadari, warga mulai terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama mendukung keluarga Purwanto karena merasa mereka diperlakukan tidak pantas. Kelompok kedua tetap menghormati keputusan Pak Wardoyo, meskipun mengakui ucapannya terlalu keras. Sementara itu, Ardi memilih menghindari keramaian. Biasanya setiap pagi ia ikut mengawasi para pekerja di sawah atau berbincang dengan petani lain. Kini ia lebih sering bekerja sendirian. Kalau ada warga yang datang menyapa, ia hanya menjawab seperlunya. Setelah pekerjaan selesai, ia langsung pulang. Melihat perubahan anaknya, Bu Rini merasa khawatir. Suatu malam, ia masuk ke kamar Ardi sambil membawa segelas susu hangat. "Kamu belum tidur?" Ardi menggeleng. Ia sedang duduk di dekat jendela sambil memandangi halaman rumah yang gelap. Bu Rini meletakkan gelas di atas meja. "Ibu tahu kamu kecewa." Ardi menarik napas panjang. "Bukan cuma kecewa, Bu. Lalu, aku merasa gagal menjaga kehormatan keluarga." Bu Rini langsung menggenggam tangan anaknya. "Jangan berpikir begitu. Tidak ada yang salah dengan kamu. Ayah dihina karena aku. Kalau memang ada yang salah, itu bukan salahmu." Ardi tidak menjawab lagi. Ia hanya menatap lantai dengan wajah yang masih dipenuhi rasa kecewa. Sejak hari itu, Ardi semakin jarang keluar rumah kecuali untuk mengurus pekerjaan di sawah. Ia juga berhenti menghadiri kegiatan Karang Taruna dan pengajian desa. Ia tidak ingin menjadi pusat perhatian warga. Di rumah keluarga Wardoyo, keadaan juga tidak jauh berbeda. Sinta lebih sering mengurung diri di kamar. Ia kehilangan semangat bekerja di kantor penggilingan. Bahkan beberapa kali ia menolak turun menemui pelanggan. Bu Lestari mulai merasa kasihan kepada putrinya. Suatu sore, ia masuk ke kamar Sinta. "Kamu belum makan dari siang." "Aku tidak lapar, Bu." "Sampai kapan kamu begini?" Sinta menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. "Aku hanya ingin ayah mengerti." Bu Lestari menghela napas. "Ibumu sudah mencoba bicara, tapi ayah tetap tidak mau mendengar." Belum sempat percakapan mereka berlanjut, Pak Wardoyo masuk ke kamar. "Ada apa?" Bu Lestari berdiri. Sinta masih sedih. Pak Wardoyo menatap putrinya. "Kamu harus mulai melupakan Ardi." Sinta menggeleng pelan. "Ayah tidak tahu siapa Ardi sebenarnya. Saya tahu dia anak baik. Kalau begitu kenapa ditolak?" Pak Wardoyo menjawab tanpa ragu. "Karena ayah punya rencana yang lebih baik."
Sinta mulai meninggikan suara. Rencana ayah belum tentu membuatku bahagia. Pak Wardoyo ikut emosi. Kebahagiaanmu akan datang setelah menikah. Tidak dengan orang yang tidak aku cintai. Pak Wardoyo langsung memotong pembicaraan. Minggu depan ada tamu dari Semarang. Sinta terdiam. Anak Pak Hendra akan datang bersama keluarganya. Ayah mau menjodohkanku. Iya. Aku tidak mau. Kamu harus mau. Suasana kamar kembali hening. Sinta menundukkan kepala sambil menahan tangis. Ia sadar pendapatnya tidak akan mengubah keputusan ayahnya. Beberapa hari kemudian, keluarga Pak Hendra benar-benar datang dari Semarang. Anaknya bernama Bima, seorang pengusaha muda yang mengelola perusahaan distribusi beras. Penampilannya rapi dan sopan. Ia berusaha mengajak Sinta berbicara. Namun sepanjang pertemuan, Sinta hanya menjawab seperlunya. Bima sebenarnya menyadari bahwa gadis di depannya tidak merasa nyaman. Selesai makan siang, ia berkata kepada Pak Wardoyo, "Pak, saya rasa Mbak Sinta masih belum siap." Pak Wardoyo tersenyum tipis. "Nanti juga terbiasa." Sinta mendengar ucapan itu dari ruang tamu. Dadanya semakin sesak. Di sisi lain desa, Pak Purwanto juga mulai berubah. Dulu ia sering bercanda dengan para pekerja. Sekarang wajahnya hampir selalu terlihat muram. Ia bekerja tanpa banyak bicara. Kalau ada warga yang datang mengobrol, jawabannya hanya singkat. Bu Rini beberapa kali mencoba menghibur suaminya. "Pak, jangan terus dipikirkan." Purwanto tetap melanjutkan pekerjaannya mencangkul tanah. "Kalau kita diam saja, orang akan menganggap keluarga kita memang rendah. Biarkan saja orang bicara." Tidak semudah itu. Setelah berkata demikian, ia kembali bekerja tanpa memandang istrinya. Perubahan sikap Pak Purwanto mulai diperhatikan warga. Beberapa tetangga bahkan merasa ia menjadi lebih mudah marah. Suatu pagi, salah seorang buruh terlambat datang. Pak Purwanto langsung menegurnya dengan nada tinggi. Padahal sebelumnya ia hampir tidak pernah memarahi pekerjanya. Buruh itu hanya bisa meminta maaf. Di dalam hati Pak Purwanto, rasa sakit yang selama ini dipendam perlahan berubah menjadi kebencian. Ia terus mengingat ucapan Pak Wardoyo yang menyebut keluarganya hanya petani biasa. Semakin diingat, semakin besar amarah yang muncul. Suatu sore setelah pulang dari sawah, Pak Purwanto memilih berjalan sendirian melewati jalan kecil di pinggir kebun bambu. Di tempat itu berdiri sebuah gubuk tua yang jarang dilewati warga. Ketika melewati lokasi tersebut, seorang laki-laki tua memanggilnya, "Pak Purwanto." Purwanto berhenti. Ia melihat seorang pria berusia sekitar 60 tahun duduk di bangku bambu. Rambutnya panjang dan sebagian sudah memutih. Matanya tajam. Orang itu dikenal warga dengan nama Ki Kromo. Ia tinggal sendirian di pinggir desa. Sebagian warga percaya Ki Kromo memiliki kemampuan supranatural. Sebagian lainnya memilih menjauh karena takut. Pak Purwanto sebenarnya tidak pernah berurusan dengannya. "Ada apa, Ki?" Ki Kromo tersenyum tipis. "Saya sudah dengar apa yang terjadi." Pak Purwanto tidak menjawab. Hati yang terluka memang sulit disembuhkan. "Itu urusan saya." Ki Kromo mengangguk pelan. "Saya tahu." Ia kemudian berdiri dan mendekati Purwanto. "Tapi saya juga tahu, Bapak ingin membalas penghinaan itu." Pak Purwanto menatap wajah Ki Kromo beberapa detik. "Saya tidak pernah bilang begitu." Ucapan boleh diam, tapi hati tidak bisa berbohong. Purwanto mulai merasa tidak nyaman. "Saya harus pulang." Baru beberapa langkah berjalan, Ki Kromo kembali berbicara. "Kalau ingin membuat keluarga Wardoyo merasakan sakit yang sama, saya bisa membantu." Purwanto berhenti. Ia tidak menoleh. "Apa maksudmu?" Ki Kromo tersenyum. "Kesombongan kadang hanya bisa dihancurkan dengan cara yang tidak bisa dilakukan manusia biasa." Purwanto akhirnya membalikkan badan. "Aku tidak mengerti."
Saya punya cara supaya mereka kehilangan apa yang paling mereka banggakan. Pak Purwanto mulai mengernyitkan dahi. Cara apa? Ki Kromo mendekat sambil menurunkan nada suaranya. Ada ilmu yang bisa membuat usaha seseorang hancur, keluarganya hidup dalam ketakutan, dan harga dirinya jatuh seperti saat mereka menjatuhkan harga dirimu. Pak Purwanto langsung menggeleng. Saya tidak mau melakukan hal yang melanggar agama. Ki Kromo tertawa kecil. Semua orang berkata begitu pada awalnya. Saya bukan orang seperti itu. Tapi penghinaan yang Bapak terima juga bukan penghinaan biasa. Kalimat itu kembali menusuk hati Purwanto. Ia teringat wajah para kerabat yang pulang dengan rasa malu. Ia teringat tangisan Ardi. Ia juga teringat bagaimana Wardoyo menganggap keluarganya tidak layak. Ki Kromo melihat perubahan ekspresi itu. Kalau suatu saat Bapak berubah pikiran, datang saja ke sini. Ia menyerahkan selembar kertas kecil berisi alamat gubuk lain yang berada di tengah hutan jati. Di sana kita bisa bicara lebih tenang. Pak Purwanto menerima kertas itu tanpa sadar. Ia tidak langsung membuangnya. Sepanjang perjalanan pulang, langkahnya terasa lebih berat daripada biasanya. Sesampainya di rumah, ia mengeluarkan kertas itu dari saku lalu menatapnya cukup lama. Di dalam dirinya masih ada keraguan. Ia tahu jalan yang ditawarkan Ki Kromo adalah jalan yang salah. Namun setiap kali mengingat penghinaan yang diterimanya, keinginannya untuk membalas perlakuan keluarga Wardoyo semakin sulit dibendung. Malam itu, ketika semua anggota keluarga sudah terlelap, Pak Purwanto masih duduk sendirian di ruang tamu. Kertas pemberian Ki Kromo tetap berada di tangannya. Untuk pertama kalinya sejak kejadian lamaran yang gagal, ia mulai mempertimbangkan tawaran yang sebelumnya tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Hampir 2 minggu setelah bertemu Ki Kromo, Pak Purwanto akhirnya mengambil keputusan yang mengubah jalan hidup keluarganya. Tanpa memberitahu Burini maupun Ardi, ia mendatangi gubuk tua yang berada di tengah hutan jati pada malam hari. Ki Kromo sudah menunggu seolah mengetahui kedatangannya. Di dalam gubuk itu hanya ada lampu minyak, beberapa sesajen, kendi tanah liat, dan dupa yang mengeluarkan asap tipis. Akhirnya Bapak datang juga, kata Ki Kromo. Pak Purwanto tidak banyak bicara. Aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya dipermalukan. Ki Kromo mengangguk pelan. Tapi ingat, semua yang dimulai dengan dendam pasti ada harga yang harus dibayar. Pak Purwanto tidak memikirkan ucapan itu. Saat itu pikirannya hanya dipenuhi kemarahan kepada keluarga Wardoyo. Malam itu ritual pun dilakukan. Ki Kromo meminta Purwanto membawa segenggam tanah dari halaman rumahnya sendiri, seikat padi hasil panen terakhir, serta selembar kain yang pernah dipakai Ardi. Pak Purwanto memenuhi semua permintaan itu tanpa bertanya lebih jauh. Ki Kromo kemudian membacakan mantra-mantra yang tidak dimengerti Purwanto. Api lilin di depan mereka beberapa kali berkedip meski tidak ada angin. Setelah ritual selesai, Ki Kromo berkata singkat, "Mulai malam ini, mereka tidak akan hidup tenang." Pak Purwanto pulang dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi ia merasa puas karena yakin dendamnya akan terbalaskan. Namun di sisi lain, ada rasa takut yang sulit dijelaskan. 3 hari kemudian, kejadian pertama mulai terjadi. Pagi itu penggilingan padi milik Pak Wardoyo sedang ramai. Beberapa truk antre menunggu giliran menurunkan gabah. Mesin utama yang biasanya bekerja tanpa masalah tiba-tiba mengeluarkan suara keras. Brak! Suara besi beradu membuat semua pekerja terkejut. Mesin langsung berhenti total. Pak Wardoyo segera datang menghampiri. "Ada apa?" Pak Slamet, kepala mekanik, memeriksa bagian dalam mesin. "Aneh, Pak." "Aneh bagaimana?" "Gigi rodanya patah." "Ya diganti saja." Pak Slamet menggeleng. "Baru diganti bulan lalu." Pak Wardoyo mulai kesal. Kalau rusak ya perbaiki. Pekerja langsung membongkar mesin hingga sore hari. Setelah selesai diperbaiki, mesin kembali beroperasi. Namun keesokan harinya, kerusakan kembali terjadi. Kali ini sabuk penggeraknya putus tanpa sebab yang jelas. Dalam waktu seminggu, mesin itu rusak 4 kali. Hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Akibatnya banyak petani mulai mengeluh karena penggilingan sering berhenti. Pak Wardoyo mengundang teknisi dari kota. Setelah memeriksa seluruh bagian mesin, teknisi itu berkata,
Semua komponennya masih bagus. Lalu kenapa terus rusak? Saya juga bingung. Jawaban itu membuat Pak Wardoyo semakin kesal. Belum selesai masalah mesin, musibah lain datang. Suatu malam, seorang penjaga gudang mencium bau asap. Saat keluar memeriksa, ia melihat api sudah membesar di salah satu sudut gudang penyimpanan padi. "Tolong! Kebakaran!" teriakannya membuat warga berdatangan. Semua orang berusaha memadamkan api menggunakan ember dan pompa air. Butuh hampir 2 jam sebelum kobaran api berhasil dipadamkan. Sebagian besar isi gudang hangus terbakar. Kerugian yang dialami keluarga Wardoyo mencapai ratusan juta rupiah. Keesokan harinya polisi datang melakukan penyelidikan. Mereka memeriksa kabel listrik dan seluruh bagian gudang. Namun tidak ditemukan penyebab pasti kebakaran. Kalau korsleting, bekasnya harusnya masih ada, kata salah seorang petugas. Lalu apinya dari mana? Itu yang masih kami selidiki. Pak Wardoyo mulai kehilangan kesabaran. Meski begitu, ia tetap menolak menghubungkan kejadian tersebut dengan hal-hal gaib. Ini hanya nasib buruk, katanya kepada para pekerja. Seminggu setelah kebakaran, suasana di rumah keluarga Wardoyo mulai berubah. Beberapa pekerja yang berjaga malam mengaku melihat sosok aneh. Pak Darto, penjaga keamanan, datang menemui Pak Wardoyo dengan wajah pucat. "Pak, saya mau berhenti kerja." "Kenapa?" "Saya lihat orang berpakaian hitam berdiri dekat gudang. Mungkin pencuri. Saya kejar. Lalu, waktu saya sampai sana, orangnya hilang." Pak Wardoyo menghela napas. "Kamu pasti mengantuk." Pak Darto menggeleng cepat. "Bukan sekali, Pak. Maksudmu?" "2 malam berturut-turut saya melihatnya." Hari berikutnya, 2 pekerja lain juga mengaku mengalami hal serupa. Mereka melihat bayangan hitam berjalan mengelilingi rumah utama sebelum menghilang di belakang pohon mangga. Berita itu cepat menyebar. Tidak sedikit pekerja yang mulai takut bekerja pada malam hari. Sebagian meminta jadwal siang. Ada pula yang memilih mengundurkan diri. Pak Wardoyo mulai kesulitan mencari pengganti. Walaupun begitu, ia tetap berkata, semua itu hanya hayalan. Di tengah kekacauan tersebut, persiapan perjodohan Sinta dengan Bima masih berjalan. Pak Hendra berharap pernikahan bisa dilaksanakan beberapa bulan lagi. Namun sebuah musibah kembali terjadi. Bima mengalami kecelakaan saat perjalanan pulang dari Semarang menuju Solo. Mobil yang dikendarainya ditabrak truk dari arah berlawanan. Ia selamat, tetapi mengalami patah tulang pada kaki kiri dan beberapa luka serius. Saat mendengar kabar itu, Sinta langsung terkejut. Ia bersama ibunya pergi menjenguk ke rumah sakit. Bima tersenyum lemah. "Maaf, sepertinya rencana pernikahan harus ditunda." Sinta mengangguk pelan. "Yang penting Mas selamat." Beberapa hari kemudian, keluarga Pak Hendra menghubungi Pak Wardoyo. Mereka memutuskan membatalkan rencana pernikahan. Pak Hendra merasa kondisi putranya belum memungkinkan untuk menikah dalam waktu dekat. Pak Wardoyo terlihat sangat kecewa. Namun lagi-lagi ia menganggap semuanya hanya kebetulan. "Orang kecelakaan itu biasa," katanya. Bu Lestari mulai kehilangan kesabaran. "Pak, musibah datang terus. Itu ujian usaha. Bagaimana kalau memang ada penyebab lain?" Pak Wardoyo langsung memotong. "Saya tidak percaya hal seperti itu." Sementara itu, di rumah keluarga Purwanto, keadaan juga tidak benar-benar tenang. Ardi mulai memperhatikan perubahan ayahnya. Pak Purwanto kini sering keluar rumah setelah Isya dan baru kembali menjelang subuh. Suatu malam Ardi diam-diam mengikuti ayahnya. Ia melihat Pak Purwanto berjalan menuju hutan jati. Dari kejauhan, Ardi melihat cahaya lampu minyak di dalam sebuah gubuk. Ia juga melihat sosok Ki Kromo. Ardi tidak berani mendekat. Namun ia cukup mendengar sebagian percakapan mereka. "Sabar, semuanya baru dimulai," kata Ki Kromo. Pak Purwanto mengangguk. Asal mereka merasakan penderitaan. Mendengar kalimat itu, Ardi langsung lemas. Ia akhirnya mengerti bahwa semua musibah yang terjadi pada keluarga Wardoyo bukanlah kebetulan. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya kacau. Ia ingin menghentikan ayahnya. Namun ia juga takut membuat keadaan semakin buruk.
Sejak malam itu Ardi sulit tidur. Wajahnya semakin pucat. Ia sering melamun ketika bekerja di sawah. Bu Rini menyadari perubahan tersebut. "Kamu sakit?" Ardi menggeleng. "Aku hanya banyak pikiran." "Ada masalah?" Ardi hampir menceritakan semuanya. Namun ia memilih diam karena tidak ingin ibunya ikut terpukul. Di sisi lain, Sinta juga mulai curiga. Ia merasa berbagai musibah yang menimpa keluarganya terjadi terlalu berurutan. Ia teringat ucapan beberapa tetangga yang mengatakan Pak Purwanto sangat sakit hati setelah penghinaan saat lamaran. Suatu sore, tanpa sepengetahuan ayahnya, Sinta pergi menemui Ardi di sawah. Ardi yang sedang memeriksa saluran air tampak terkejut melihat kedatangannya. "Sinta, kenapa ke sini?" "Aku ingin bicara." Mereka berjalan ke sebuah gubuk kecil di pinggir sawah. Sinta langsung bertanya, "Semua kejadian ini ada hubungannya dengan keluargamu?" Ardi terdiam cukup lama. "Aku tidak tahu harus menjawab apa." "Ardi, ayahku sudah berubah." Sinta mulai cemas. "Maksudmu?" "Aku pernah melihat beliau menemui seseorang." "Siapa?" "Ki Kromo." Wajah Sinta langsung pucat. Nama itu cukup dikenal di desa Sido Asri sebagai orang yang sering dikaitkan dengan ilmu hitam. "Apa yang harus kita lakukan?" Ardi menundukkan kepala. "Aku sudah mencoba bicara." "Lalu?" Ayah tidak mau mendengarkan. Sinta memegang tangan Ardi. "Tolong hentikan semua ini. Aku juga ingin. Kalau terus begini, akan ada lebih banyak orang yang jadi korban." Ardi menutup mata beberapa saat. Semuanya sudah terlambat. Ucapan itu membuat Sinta semakin takut. Ia pulang dengan perasaan gelisah. Malam harinya, Pak Purwanto kembali menemui Ki Kromo. Setelah ritual singkat dilakukan, tiba-tiba angin berembus sangat kencang meski langit terlihat cerah. Lampu minyak di dalam gubuk padam sendiri. Ki Kromo yang sejak tadi tampak tenang mendadak berdiri. Wajahnya berubah tegang. Di sudut ruangan perlahan muncul bayangan hitam yang semakin lama semakin jelas bentuknya. Sosok itu tidak memiliki wajah yang dapat dikenali, hanya mata merah yang menatap tajam ke arah Pak Purwanto. Suara berat terdengar memenuhi ruangan. "Aku sudah menjalankan perintahmu." Pak Purwanto gemetar. Ki Kromo tidak berani menjawab. Suara itu kembali terdengar. "Sekarang saatnya kau memenuhi bagianmu." Pak Purwanto menoleh ke arah Ki Kromo dengan wajah panik. "Apa maksudnya?" Ki Kromo menundukkan kepala. Dengan suara pelan ia berkata, "Setiap perjanjian selalu meminta balasan." Pak Purwanto mulai menyadari bahwa dendam yang ia lepaskan tidak lagi bisa ia kendalikan. Sesuatu yang jauh lebih berbahaya telah datang. Dan kali ini yang diincar bukan lagi keluarga Wardoyo, melainkan keluarganya sendiri sebagai tumbal atas jalan sesat yang telah ia pilih. Sejak malam ketika sosok gaib menagih balasan atas perjanjian yang dilakukan Pak Purwanto, suasana di rumah keluarga itu berubah menjadi mencekam. Pak Purwanto tidak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia selalu teringat suara berat yang meminta tumbal. Ia mulai menyesali keputusannya. Tetapi semuanya sudah terlambat. Ki Kromo hanya berpesan agar ia tidak membatalkan ritual apapun yang sudah dilakukan. "Kalau sekarang kamu mundur, akibatnya akan lebih berat," kata Ki Kromo. Ucapan itu justru membuat Pak Purwanto semakin takut. Musibah pertama datang kepada Bu Rini. Suatu pagi, Bu Rini sedang memasak di dapur ketika tiba-tiba tubuhnya lemas. Sendok yang dipegang jatuh ke lantai. Pak Purwanto yang mendengar suara benda jatuh langsung berlari. "Bu." Bu Rini terduduk sambil memegangi dada. "Aku pusing sekali." Pak Purwanto segera memanggil Ardi. Mereka membawa Bu Rini ke puskesmas. Dokter memeriksa tekanan darah, jantung, dan kondisi tubuhnya. Namun hasil pemeriksaan menunjukkan semuanya normal. "Mungkin hanya kelelahan," kata dokter. Bu Rini diberi obat dan diperbolehkan pulang. Akan tetapi, keesokan harinya kondisinya justru semakin memburuk.
Tubuhnya sering menggigil pada malam hari. Kadang-kadang ia mengigau memanggil nama seseorang yang tidak dikenali keluarganya. Beberapa kali ia menunjuk sudut kamar sambil berkata, "Itu, ada orang berdiri di sana." Padahal tidak ada siapapun. Pak Purwanto mulai panik. Ia membawa istrinya ke rumah sakit di kota. Berbagai pemeriksaan kembali dilakukan. Hasilnya tetap sama. Dokter tidak menemukan penyakit yang dapat menjelaskan kondisi Bu Rini. Ardi mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia teringat ucapan Ki Kromo tentang balasan yang harus dibayar. Belum selesai menghadapi sakit Bu Rini, masalah lain muncul. Musim panen yang biasanya membawa keuntungan besar justru berubah menjadi bencana. Padi di sawah keluarga Purwanto menguning lebih cepat dari biasanya. Ketika diperiksa, bulir padinya kosong. Sebagian tanaman bahkan membusuk sebelum dipanen. Pak Purwanto memanggil petugas penyuluh pertanian. Petugas itu memeriksa seluruh lahan. Ini aneh. Apa penyebabnya? Tidak ada hama. Pupuk juga sama seperti tahun lalu. Petugas itu hanya menggeleng. Saya belum pernah melihat kondisi seperti ini. Kabar gagal panen segera menyebar. Para petani lain merasa heran karena sawah di sekitar lahan Purwanto justru menghasilkan panen yang baik. Hanya sawah milik keluarganya yang rusak. Kerugian yang mereka alami sangat besar. Pak Purwanto mulai menyadari semua musibah itu terjadi setelah dirinya menerima bantuan Ki Kromo. Namun ia masih belum berani mengaku kepada keluarganya. Keadaan Ardi juga semakin memburuk. Setiap malam ia selalu mengalami gangguan yang tidak bisa dijelaskan. Saat hendak tidur, ia sering mendengar langkah kaki di halaman rumah. Ketika diperiksa, tidak ada siapapun. Suatu malam ia mendengar suara perempuan menangis dari arah lumbung padi. Ia membawa senter dan keluar rumah. Suara itu tiba-tiba berhenti. Saat hendak kembali masuk, Ardi melihat sosok hitam berdiri di dekat pohon mangga. Matanya menyala merah. Ardi langsung membeku. Sosok itu perlahan mengangkat tangan seolah memanggilnya. Belum sempat Ardi bergerak, bayangan tersebut menghilang. Ia langsung masuk rumah dengan napas terengah-engah. Sejak malam itu, Ardi hampir tidak pernah bisa tidur lebih dari 2 jam. Wajahnya semakin kurus. Bu Rini yang sedang sakit tetap berusaha memperhatikan anaknya. "Kamu juga kelihatan tidak sehat." "Aku tidak apa-apa, Bu." "Jangan bohong." Ardi hanya tersenyum tipis. Ia tidak sanggup menceritakan apa yang dialaminya. Pak Purwanto akhirnya tidak kuat lagi menyimpan semuanya sendiri. Pada suatu malam, ia kembali mendatangi Ki Kromo. Begitu masuk ke gubuk, ia langsung berkata, "Hentikan semua ini." Ki Kromo menatapnya tanpa ekspresi. "Tidak semudah itu. Keluargaku yang jadi korban. Kamu sendiri yang menyetujuinya. Aku hanya ingin Wardoyo merasakan penderitaan." Ki Kromo tertawa kecil. "Ilmu seperti ini tidak pernah memilih korban." Pak Purwanto mulai marah. "Kamu menipuku." "Tidak. Kamu bilang hanya keluarga Wardoyo yang akan terkena. Saya bilang ada harga yang harus dibayar." Pak Purwanto terdiam. Ia sadar Ki Kromo memang pernah memperingatkannya. Hanya saja saat itu ia terlalu dikuasai amarah. "Apa yang harus aku lakukan?" Ki Kromo menjawab pelan. "Tidak ada lagi yang bisa saya hentikan." Jawaban itu membuat Pak Purwanto pulang dengan putus asa. Sementara itu, keluarga Wardoyo mulai mengetahui penyebab berbagai musibah yang mereka alami. Pak Darto, penjaga malam, diam-diam menemui Bu Lestari. Ia menceritakan sesuatu yang selama ini ia sembunyikan. "Beberapa malam lalu saya melihat Pak Purwanto keluar dari hutan bersama Ki Kromo." Bu Lestari langsung terkejut. "Yakin?" "Saya yakin." Bu Lestari segera menyampaikan hal itu kepada suaminya. Pak Wardoyo awalnya tidak percaya. Namun ketika beberapa warga lain juga mengaku melihat hal yang sama, pikirannya mulai berubah. Ia duduk sendirian di ruang tamu. Untuk pertama kalinya sejak semua musibah terjadi,
Ia mengingat kembali peristiwa penolakan lamaran Ardi. Ia sadar kata-katanya waktu itu memang terlalu menyakitkan. Bu Lestari duduk di sampingnya. Saya sudah bilang sejak awal. Pak Wardoyo menundukkan kepala. Saya memang salah. Bukan hanya salah. Saya mempermalukan mereka. Bu Lestari mengangguk pelan. Kalau waktu bisa diputar, saya ingin meminta maaf. Pak Wardoyo menghela napas panjang. Tapi sekarang semuanya sudah terlambat. Melihat keadaan kedua keluarga yang semakin buruk, para tokoh masyarakat mengadakan musyawarah di balai desa. Mereka sepakat meminta bantuan Kiai Hashim, ulama yang dihormati di desa Sido Asri. Kiai Hashim dikenal sebagai orang yang sering membantu warga menghadapi gangguan gaib tanpa meminta imbalan. Malam itu beliau datang ke rumah Pak Purwanto terlebih dahulu. Begitu memasuki halaman, wajahnya langsung berubah serius. Di tempat ini ada energi yang sangat buruk. Pak Purwanto langsung menangis. Kiai, saya yang bersalah. Ia akhirnya mengaku semua perbuatannya. Mulai dari pertemuannya dengan Ki Kromo, hingga ritual yang dilakukan di hutan. Ardi dan Bu Rini yang mendengar pengakuan itu sama-sama terkejut. Bu Rini tidak kuasa menahan air mata. Kenapa Bapak tega melakukan itu? Pak Purwanto menundukkan kepala. Saya terlalu dikuasai dendam. Kiai Hashim menghela napas. Kesalahan terbesar bukan saat kamu dihina. Lalu apa? Saat kamu memilih membalas dengan cara yang salah. Pak Purwanto hanya bisa menangis. Keesokan harinya Kiai Hashim meminta agar keluarga Purwanto dan keluarga Wardoyo dipertemukan di musala tua yang berada di pinggir desa. Awalnya kedua keluarga merasa canggung. Namun mereka tetap datang. Pak Wardoyo berjalan menghampiri Purwanto. Tanpa berkata apa-apa, ia langsung menundukkan kepala. Maafkan saya. Pak Purwanto memandang wajah pria yang selama ini ia benci. Saya juga minta maaf. Air mata keduanya tidak bisa ditahan. Ardi dan Sinta yang berdiri di belakang ikut menangis. Kiai Hashim kemudian meminta semua orang duduk melingkar. Beliau membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Suasana musala menjadi sangat tenang. Beberapa menit kemudian angin bertiup kencang. Lampu-lampu minyak bergoyang. Dari luar terdengar suara benturan keras, seperti ada seseorang yang berlari mengelilingi bangunan. Bu Lestari memegang tangan Sinta erat-erat. Ardi berusaha tetap tenang meski jantungnya berdegup sangat cepat. Kiai Hashim terus melanjutkan doa. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari arah pintu. Ki Kromo datang dengan wajah pucat. Tubuhnya dipenuhi luka gores. Kalian tidak bisa menghentikannya, teriaknya. Belum sempat ada yang menjawab, pintu musala terbuka sendiri. Angin dingin masuk dengan sangat kuat. Bayangan hitam yang selama ini menghantui kedua keluarga perlahan muncul di halaman musala. Semua orang melihat sosok itu berdiri diam sambil menatap ke arah Pak Purwanto dan Ki Kromo. Kiai Hashim tetap melanjutkan bacaan doa dengan suara lebih lantang. Pak Purwanto dan Pak Wardoyo saling menggenggam tangan sebagai tanda bahwa mereka benar-benar mengakhiri permusuhan. Saat itulah bayangan hitam mengeluarkan suara mengerikan yang membuat seluruh warga bergidik. Pertarungan antara dua-dua Kiai Hashim dan kekuatan gaib yang lahir dari dendam pun dimulai. Tidak ada seorang pun yang tahu siapa yang akan menjadi korban terakhir sebelum semua teror itu benar-benar berakhir. Bayangan hitam yang berdiri di halaman musala semakin mendekat. Angin bertiup sangat kencang hingga pintu dan jendela bergetar. Warga yang berada di dalam musala mulai membaca istighfar. Tidak sedikit yang ketakutan, tetapi tidak ada seorang pun yang berani meninggalkan tempat itu. Kiai Hashim tetap duduk di tempatnya sambil melanjutkan bacaan doa dengan suara lantang. Wajahnya tetap tenang meski keadaan semakin mencekam. Pak Purwanto gemetar. Ia sadar semua kekacauan itu berawal dari keputusan yang diambilnya sendiri. Di sisi lain, Ki Kromo tampak gelisah. Untuk pertama kalinya sejak semua kejadian berlangsung, wajahnya menunjukkan rasa takut. Sosok hitam itu perlahan mengalihkan pandangan ke arah Ki Kromo. Aku sudah memenuhi perjanjian, terdengar suara berat yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Ki Kromo mundur beberapa langkah. Bukan sekarang. Tidak ada lagi waktu.
Pak Purwanto memandang Kiai Hashim dengan mata berkaca-kaca. Kiai, semua ini salah saya. Kiai Hashim menghentikan bacaannya sejenak. Kalau kamu benar-benar menyesal, ucapkan di hadapan Allah dan semua orang. Pak Purwanto mengangguk. Ia berdiri dengan tubuh yang masih gemetar. Semua warga memperhatikannya. Dengan suara yang berat ia berkata, saya mengaku telah meminta bantuan ilmu hitam untuk membalas dendam kepada keluarga Pak Wardoyo. Suasana langsung hening. Beberapa warga saling berpandangan. Tidak sedikit yang terkejut mendengar pengakuan itu. Pak Purwanto melanjutkan ucapannya. Saya membiarkan kemarahan menguasai hati saya. Saya tidak memikirkan akibatnya bagi keluarga saya sendiri maupun orang lain. Air matanya mulai mengalir. Saya minta maaf kepada istri saya, anak saya, seluruh warga, dan terutama kepada keluarga Pak Wardoyo. Bu Rini menangis sambil menundukkan kepala. Ardi memejamkan mata. Beban yang selama ini dipikul ayahnya akhirnya terungkap di depan semua orang. Pak Wardoyo perlahan berdiri. Ia berjalan mendekati Pak Purwanto. Tidak ada lagi wajah penuh kesombongan seperti beberapa waktu lalu. Saya juga bersalah. Semua mata kini tertuju kepadanya. Saya menghina keluarga Pak Purwanto di depan banyak orang. Saya merasa diri saya lebih tinggi daripada orang lain. Ia menarik napas panjang. Kalau waktu bisa diulang, saya tidak akan pernah mengatakan semua kata-kata itu. Pak Wardoyo kemudian menatap langsung ke arah Purwanto. Maafkan saya. Pak Purwanto langsung menundukkan kepala. Saya juga mohon maaf. Tanpa ragu, keduanya saling berjabat tangan. Beberapa warga mulai menitikkan air mata melihat dua keluarga yang selama ini bermusuhan akhirnya saling memaafkan. Namun keadaan belum benar-benar selesai. Tiba-tiba suara benturan keras terdengar dari luar musala. Bayangan hitam itu bergerak semakin cepat. Udara di sekitar musala terasa semakin dingin. Ki Kromo langsung berusaha melarikan diri. Aku tidak mau mati. Ia berlari menuju pintu. Namun baru beberapa langkah, tubuhnya terpental seolah dihantam sesuatu yang tidak terlihat. Ki Kromo jatuh dengan keras di halaman. Semua orang yang berada di dalam musala melihat kejadian itu dengan jelas. Ia mencoba berdiri, tetapi berkali-kali terjatuh. Kiai Hashim kembali membaca doa dengan suara lebih keras. Pak Purwanto dan Pak Wardoyo ikut mengangkat tangan memohon ampun kepada Allah. Warga lain mengikuti bacaan doa tersebut. Bayangan hitam itu kini hanya berdiri beberapa meter dari tubuh Ki Kromo. Wajahnya masih tidak terlihat jelas. Yang tampak hanya sepasang mata merah yang menyala. Ki Kromo menangis ketakutan. Tolong, selamatkan saya. Tidak ada yang mampu mendekat. Tubuh Ki Kromo tiba-tiba kejang-kejang. Ia berteriak sangat keras. Suara itu menggema ke seluruh halaman musala. Beberapa detik kemudian, tubuhnya mendadak diam. Angin yang sejak tadi berembus kencang perlahan mulai berhenti. Bayangan hitam itu menghilang begitu saja. Suasana mendadak menjadi sangat tenang. Semua orang saling memandang tanpa berani berbicara. Kiai Hashim berjalan keluar bersama beberapa warga. Beliau memeriksa tubuh Ki Kromo. Napasnya sudah tidak ada. Kiai Hashim menutup wajah lelaki itu menggunakan kain sarung yang dibawa salah seorang warga. Inilah akibat orang yang menjadikan kebencian sebagai jalan mencari keuntungan, ucap beliau pelan. Pak Purwanto terduduk lemas. Ia sadar orang yang selama ini dianggap mampu membantunya justru menjadi penyebab kehancuran banyak orang. Keesokan paginya, warga desa Sido Asri bergotong royong membersihkan musala dan halaman yang semalam dipenuhi kepanikan. Jenazah Ki Kromo dimakamkan di pemakaman desa. Prosesi pemakaman berlangsung sederhana. Hanya beberapa warga yang ikut mengantar. Tidak ada keluarga yang datang karena Ki Kromo memang hidup sendirian selama bertahun-tahun. Sebelum dimakamkan, Kiai Hashim berpesan kepada warga. Jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Dendam hanya akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin mengambil keuntungan. Semua warga mengangguk. Mereka merasa sudah melihat sendiri akibat dari kebencian yang dibiarkan tumbuh. Beberapa hari kemudian, keadaan mulai berubah. Bu Rini yang sebelumnya sakit perlahan kembali sehat. Ia sudah bisa berjalan di halaman rumah dan memasak seperti biasanya. Ardi juga tidak lagi mengalami gangguan setiap malam. Suara langkah kaki, tangisan, dan bayangan hitam yang selama ini menghantuinya benar-benar menghilang.
Sawah keluarga Purwanto memang belum bisa langsung pulih. Namun tanaman yang baru ditanam mulai tumbuh dengan baik. Hal itu membuat Pak Purwanto sedikit lega. Ia kini lebih sering berada di musala membantu membersihkan lingkungan dan mengikuti pengajian. Ia tidak lagi menutup diri dari warga. Pak Wardoyo juga melakukan perubahan besar. Ia mulai memperbaiki hubungan dengan para pekerjanya. Ia tidak lagi bersikap kasar atau merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Suatu pagi ia datang ke rumah Pak Purwanto membawa beberapa karung benih padi. Saya ingin membantu memulai lagi. Pak Purwanto tersenyum. Bantuan yang paling besar sudah Bapak berikan. Apa itu? Kesediaan untuk berdamai. Keduanya tersenyum untuk pertama kalinya sejak konflik itu dimulai. Beberapa minggu kemudian, warga mengadakan syukuran desa setelah musim tanam selesai. Semua keluarga hadir, termasuk keluarga Purwanto dan keluarga Wardoyo. Tidak ada lagi kelompok yang saling bermusuhan. Mereka duduk berdampingan menikmati hidangan yang disiapkan bersama. Pada acara itu, Pak Purwanto berdiri di depan seluruh warga. Saya berterima kasih karena masih diberi kesempatan memperbaiki kesalahan. Pak Wardoyo ikut berdiri. Saya juga ingin meminta maaf sekali lagi kepada seluruh warga atas sikap saya selama ini. Tepuk tangan terdengar dari berbagai arah. Tidak ada lagi bisik-bisik atau saling menyalahkan. Permusuhan yang sempat memecah desa Sido Asri akhirnya benar-benar berakhir. Di tengah suasana damai itu, Ardi dan Sinta memilih berbicara berdua di bawah pohon besar dekat balai desa. Keduanya sama-sama tersenyum, meski masih menyimpan kesedihan. Aku senang semuanya selesai, kata Sinta. Aku juga. Maaf karena kita tidak bisa seperti yang dulu kita impikan. Ardi mengangguk pelan. Bukan salahmu. Bukan salahmu juga. Mereka terdiam beberapa saat. Ardi kemudian berkata, mungkin memang jalan hidup kita berbeda. Sinta mengusap air mata yang mulai jatuh. Yang penting keluarga kita tidak saling membenci lagi. Ardi mengangguk. Iya. Mereka saling mengucapkan salam perpisahan. Tidak ada janji untuk kembali bersama. Tidak ada pula rasa marah. Yang tersisa hanyalah keikhlasan menerima kenyataan. Bulan-bulan berikutnya, desa Sido Asri kembali menjalani kehidupan seperti biasa. Penggilingan padi milik Pak Wardoyo kembali beroperasi dengan lancar. Sawah keluarga Purwanto mulai menghasilkan panen yang membaik. Hubungan kedua keluarga juga semakin baik. Mereka bahkan beberapa kali terlihat bekerja sama dalam kegiatan desa. Sementara itu, makam Ki Kromo berada di sudut pemakaman yang jarang dikunjungi. Rumput liar mulai tumbuh menutupi tanah kuburnya. Tidak ada lagi warga yang datang membicarakan kesaktiannya. Namanya perlahan hilang dari ingatan masyarakat. Yang tetap dikenang oleh warga desa Sido Asri bukanlah sosok dukun itu, melainkan pelajaran dari peristiwa yang pernah mengguncang desa mereka. Kesombongan telah melahirkan penghinaan. Penghinaan berubah menjadi dendam, dan dendam membuka jalan menuju kehancuran. Namun ketika kejujuran, penyesalan, dan saling memaafkan akhirnya mengalahkan kebencian, kehidupan perlahan kembali berjalan dengan damai, meninggalkan kisah yang akan terus diceritakan sebagai pengingat agar tidak ada lagi keluarga yang mengulangi kesalahan yang sama. 6 bulan setelah semua peristiwa itu berlalu, desa Sido Asri benar-benar kembali menjadi desa yang damai. Suasana yang dulu sempat dipenuhi rasa curiga dan permusuhan kini berganti dengan kehidupan yang berjalan seperti biasa. Warga kembali sibuk mengurus sawah, menghadiri pengajian, bergotong royong membersihkan lingkungan, dan saling membantu tanpa lagi membahas konflik yang pernah memecah desa mereka. Pak Purwanto dan Pak Wardoyo juga telah meninggalkan semua kebencian yang dahulu menguasai hati mereka. Setiap kali bertemu di masjid, keduanya saling berjabat tangan dan berbincang dengan ramah. Mereka juga sering duduk berdampingan saat rapat desa maupun acara syukuran panen. Walaupun kenangan pahit itu tidak mungkin dilupakan sepenuhnya, mereka memilih menjadikannya sebagai pengingat agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sebagai bentuk penyesalan atas perbuatan mereka di masa lalu, kedua keluarga mulai lebih aktif membantu masyarakat.
Pak Purwanto sering menyumbangkan bibit padi kepada petani yang mengalami kesulitan, sementara Pak Wardoyo membuka program penggilingan padi dengan biaya lebih ringan bagi warga kurang mampu. Mereka tidak lagi memikirkan siapa yang lebih kaya atau lebih dihormati. Yang mereka inginkan hanyalah memperbaiki hubungan dengan masyarakat yang sempat terganggu akibat perselisihan mereka. Musim panen berikutnya membawa kabar baik. Sawah milik keluarga Purwanto kembali menghasilkan padi yang berkualitas. Para petani yang bekerja bersama mereka ikut merasakan hasil yang melimpah. Pak Purwanto bersyukur karena usahanya bisa bangkit tanpa harus mengandalkan jalan yang bertentangan dengan ajaran agama. Di sisi lain, penggilingan padi milik Pak Wardoyo juga kembali ramai. Mesin-mesin yang dahulu sering rusak kini bekerja normal. Para pekerja yang sempat mengundurkan diri perlahan kembali bekerja, karena suasana di tempat itu sudah tidak lagi menakutkan. Pak Wardoyo memperlakukan seluruh karyawannya dengan lebih baik. Ia sadar bahwa kesombongan hanya membuat seseorang kehilangan rasa hormat dari orang lain. Bu Rini telah pulih sepenuhnya. Kesehatannya kembali seperti semula, sehingga ia bisa menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa gangguan. Ia sering mengikuti kegiatan pengajian bersama ibu-ibu desa dan merasa bersyukur keluarganya masih diberi kesempatan untuk memperbaiki hidup. Ardi memutuskan meninggalkan desa Sido Asri dan merantau ke Yogyakarta. Ia menerima pekerjaan sebagai pengelola usaha pertanian modern milik seorang kenalan ayahnya. Sebelum berangkat, ia berpamitan kepada kedua orang tuanya. Pak Purwanto memeluk putranya dengan mata berkaca-kaca. Jadilah orang yang lebih baik daripada ayah. Ardi mengangguk pelan. Aku akan mengingat semua pelajaran yang pernah kita alami. Ia berangkat tanpa membawa kebencian kepada siapapun. Pengalaman pahit yang pernah dialaminya justru membuatnya menjadi pribadi yang lebih dewasa dan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Sementara itu, Sinta memilih tetap tinggal di desa Sido Asri. Setelah menyelesaikan pendidikan profesinya, ia diterima sebagai guru di sekolah dasar tempat ia dulu belajar. Setiap hari ia mengajar anak-anak dengan penuh kesabaran. Ia berharap dapat memberikan contoh bahwa pendidikan dan akhlak jauh lebih penting daripada kedudukan ataupun kekayaan. Sesekali Ardi pulang ke desa untuk menjenguk orang tuanya. Jika tanpa sengaja bertemu dengan Sinta di acara desa atau di masjid, keduanya saling menyapa dengan sopan. Tidak ada lagi rasa canggung maupun penyesalan yang berlebihan. Mereka telah menerima bahwa tidak semua kisah cinta harus berakhir dengan pernikahan. Pak Wardoyo dan Bu Lestari pun merasa lega melihat putri mereka mampu menjalani hidup dengan tenang. Pak Wardoyo sering mengatakan kepada para tetangga bahwa kekayaan bukanlah ukuran untuk menilai seseorang. Apa gunanya harta kalau membuat kita kehilangan rasa hormat kepada orang lain? Ucapnya suatu hari saat berbincang dengan para petani. Ucapan itu membuat banyak warga teringat pada perubahan besar yang terjadi dalam dirinya. Rumah tua milik Ki Kromo di pinggir hutan jati dibiarkan kosong. Tidak ada lagi yang berani tinggal di sana. Atapnya mulai rusak dimakan usia. Dinding bambunya lapuk, dan halaman depannya dipenuhi semak belukar. Warga sengaja tidak membongkar bangunan itu agar tetap menjadi pengingat bahwa ilmu hitam tidak pernah membawa kebahagiaan. Anak-anak desa bahkan dilarang bermain di sekitar lokasi tersebut. Para orang tua selalu mengingatkan bahwa tempat itu menyimpan kisah kelam tentang seseorang yang memanfaatkan kebencian orang lain demi kepentingannya sendiri. Lambat laun, nama Ki Kromo tidak lagi dibicarakan. Warga memilih melupakan sosoknya dan lebih mengingat pelajaran yang ditinggalkan oleh peristiwa tersebut. Sejak saat itu, kisah perseteruan keluarga Purwanto dan keluarga Wardoyo sering diceritakan oleh para sesepuh desa kepada generasi muda. Bukan untuk membuka kembali luka lama, melainkan agar menjadi pengingat bahwa kesombongan dapat melukai harga diri orang lain, sementara dendam yang dipelihara hanya akan menghancurkan diri sendiri dan orang-orang yang dicintai. Desa Sido Asri akhirnya kembali menjadi tempat yang damai. Warganya belajar bahwa meminta maaf tidak membuat seseorang menjadi rendah, dan memaafkan bukan berarti melupakan, melainkan memilih menghentikan rantai kebencian. Dari peristiwa itu, mereka memahami bahwa keharmonisan keluarga dan kehidupan bermasyarakat hanya dapat dijaga dengan kerendahan hati, saling menghormati, serta kesediaan untuk mengakui kesalahan sebelum semuanya terlambat.